Kok ada cowok takut deketin cewek? Bukannya cowok itu pemberani, bukannya cowok itu confident lah, percaya diri lah. Kenapa bisa ada cowok ciut gitu loh? Itu nggak masuk akal bagi seorang cewek. Itu kayak sesuatu yang aneh banget. Kan cewek kan makhluk yang katanya lemah. Cewek itu makhluk yang katanya lebih kecil porsi tubuhnya, kekuatannya lebih lemah dan segala macam. Kenapa masih takut deketin? Kan cuma ngajak ngobrol doang, ya. Nah, ada ketakutan itu sebenarnya karena lawan jenisnya terlihat lebih keren, lebih cantik, lebih superior lah intinya, ya. Ketika kita mendekati seseorang yang kelihatannya lebih dari kita langsung merasakan ketakutan ini, ya. Tapi kalau kita dekat sama orang-orang yang tidak lebih cantik, lebih keren daripada kita tidak merasakan ketakutan ini, ya. Ini bukan ketakutan yang muncul sama siapapun, gitu loh. Saya yakin pasti kamu punya teman-teman yang, atau kenalan mungkin, yang tidak secantik itu. Nah, ketika Anda dekat sama dia, nggak berasa nih, nggak muncul nih rasa ketakutan ini. Tapi kalau sama yang cakep-cakep, Anda akan merasa kayak, aduh, takut ini, takut itu, ya. Ada delusi kita bilangnya di kelas cinta. Delusi apa? Yang pertama, karena dia cantik, ya, karena orang yang kita suka itu cantik, kita berpikir dia sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Delusi yang pertama, kalau laki-laki ngeliat ada cewek yang kayaknya bening banget, si cowok itu langsung berasa cewek itu kayaknya sempurna, nggak ada bau badan, kalau pup juga nggak ada baunya, nggak ada pipis gitu loh. Cewek yang bening itu nggak bisa mencret, ya. Jadi cowok-cowok itu kalau ngelihat yang cantik itu akan langsung seperti terdelusi tadi itu kayak wah, makanya si cowok-cowoknya langsung ngerasa getir. Yang nomor duanya terdelusi, yang sananya kelihatan cakep banget, yang sininya kelihatan cacat banget atau kurang banget. Kita ngebayang karena dia cakep maka dia sempurna, karena saya tidak sempurna maka saya cacat, maka saya kurang. Nah, efek dari delusi itu kita akan membandingkan. Misalnya dia putih gitu kan ya, kita ngerasa kayak kulit kita nggak putih. Misalnya dia kayaknya cantik sekali gitu, dan banyak yang suka sama dia, kita akan bandingin kita nggak sebanyak itu yang suka. Kalau misalnya dia punya pakaian atau alat-alat yang branded semuanya, dan kita akan bandingin sama diri kita, kita nggak kayak gitu. Ya. Ketakutan ini muncul ketika kita melihat kesempurnaan dan kecantikan orang yang kita suka. Kalau sama orang yang tidak cantik seperti itu, nggak muncul nih ketakutan. Kita santai, jujur, ya nggak? Ketika kamu lagi sama orang-orang yang biasa aja, atau yang dalam tanda kutip jelek, gitu ya. Jelek itu bisa berarti tidak seleranya kamu. Kamu kayaknya tenang aja, kamu nggak ada takutnya. Kamu bebas ngomong apa aja, segala macam. Tapi ketemu sama yang cakep, kamu langsung ngerasa betapa kurang dan cacat dan kecil dan payahnya. Akibatnya, Anda jadi sibuk untuk menyenangkan, ya, untuk memberikan banyak hal yang positif. Saya pakai kata ini nih kalau di kelas cinta nih, menyembah atau memuja, ya. Karena kita begitu ngelihat ada objek yang indah sekali itu, kita langsung ngerasa kecil, ya, dan kita langsung berusaha untuk menyembah dia seperti kita melihat seorang dewi. Dewi, aku mohon beri kesempatan untuk bisa menebus dosaku kepadamu. Ya nggak, jujur. Ya mungkin Anda nggak akan beneran terlungkup dan menyembah dia seperti ini. Cuman Anda akan langsung jadi super hati-hati. Anda jadi kayak sedang mendekati objek suci. Hati-hati, nggak boleh nyentuh gitu kan, jaga jarak. Jangan sampai kayak deket banget. Pokoknya jadi kayak beneran masuk ke dalam tempat yang maha suci. Ya nggak? Ya. Akibatnya, karena itu kelihatan bagus banget dan kita ngerasa kurang banget, kita pakai istilah lain nih, istilah di kelas cinta, menyogok. Kita memberikan upeti. Contohnya apa? Kasih hadiah, oke? Kata-kata pujian, oke? Kita bilang dia, wah cantik sekali di kau. Lihatlah rambutmu yang bergelombang seperti itu, tubuhmu yang seperti gitar. Jadi kalau kita melihat objek yang indah, kita langsung jadi gitu tuh. Kita langsung jadi ciut dan bawaannya menyembah. Kita akan ngasih uang, traktir, kita akan ngasih hadiah supaya si objek ini atau si dewi ini mau dekat. Efek dari ketakutan ini adalah yang pertama tadi, kita jadi menyembah dan memuja. Efek yang kedua adalah jadi lambat gerakannya. Kalaupun bergerak, super
duper lambat. Lambatnya ngapain? Nih saya kasih tahu. Kalau kita tertarik sama objek yang indah, yang cantik itu, kita akan sibuk mempelajari psikologi dia. Ya nggak? Apakah dia Taurus kah? Apakah dia anak pertama kah? Apakah dia tipe orang begini, tipe orang begitu kah? Extrovert, introvert kah? Kita kalau udah tertarik sama objek yang kayak gitu, kita akan menghabiskan banyak waktu untuk searching di Google, cari materi-materi tentang psikologi wanita, berusaha ngerti kenapa dia ngomong gitu, kenapa dia bertingkah seperti itu, anak kedua itu sukanya apa, ya. Kita kebanyakan menganalisa, nggak gerak. Kenapa? Karena kita takut. Itu kan suci, itu kan maha suci sekali. Jadi kita nggak berani sembarangan mendekatinya. Kita kan harus melayakkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan tertentu, dengan psikologi dan whatever yang kamu bisa temuin di internet. Kamu juga mulai stalking. Stalking itu bisa berarti ngelihat di media sosialnya, bisa juga nanya sama teman-teman. Kenapa sih dia udah pacaran berapa kali? Kenapa sikapnya begitu? Dia rumahnya di mana? Ya. Jadi kita mulai stalking. Ketika kita stalking, kita maju gak sama dia? Nggak maju. Kita ngumpulin dulu. Kalau ada sosok yang indah sekali, ya, yang seperti Dewi Kayangan itu, kita akan lebih banyak chat. Kita akan menunda untuk ngajak ketemu. Kita nggak mau ngajak kencan karena takut ditolak gitu. Takut untuk dianggap, siapa Anda berusaha mendekati saya. Jadi kita chat aja dulu, bangun kenyamanan. Ya nggak? Jujur. Pasti gitu deh kalau sama yang cantik-cantik. Kita akan membangun persahabatan, pengertian gitu loh. Akan menunjukkan sisi-sisi seperti itu. Chatting aja mulu, tapi ketemuannya kagak. Padahal udah satu kantor, satu komunitas, bisa pulang bareng, makan bareng, nggak dilakuin. Nggak gerak. Berusaha mendekat tapi nggak gerak gitu loh. Terus takut salah langkah, gara-gara ngerasa si objek cewek ini cantik sekali, takut salah langkah. Misalnya si cowoknya udah tahu, ajak kencan. Teman-teman bilang, ajak kencan, ajak makan, ajak apa. Si cowoknya ini kayak, oke, gue tahu ajak kencan. Tapi ngomongnya gimana mulainya? Selalu gitu tuh kalau cocok. Mulainya gimana? Padahal kalau mau ngajak kencan mulai gampang. Makan yuk. Jalan yuk. Kalau misalnya nonton yuk. Gitu. Nggak perlu pakai mulainya, nggak ada preambule kayak pembukaan. Nggak perlu kayak gitu. Kalau kita mau ngajak kencan, langsung aja ajak kencan. Nggak perlu ada kata-kata pembukanya. Tapi cowok-cowok banyak lakuin gitu karena takut salah langkah. Ada sebuah ilusi, kalau kita salah langkah, dia akan hilang. Seolah-olah dia sudah punyanya kita. Dia sudah mau sama kita. Dia sudah pasangannya kita. Jadi kalau aku salah langkah, nanti dia akan pergi. Aku akan kehilangan dia. Ya, ini yang saya bilang tadi, ilusi atau delusi yang di depan tadi itu. Kita pikir, kita kan udah PDKT lama, kita kan udah chatting lama, berarti kita udah deket nih, udah jauh nih, kita udah akrab banget nih. Nah, semakin kita chatting, semakin kita nggak maju ngajak kencan, ya, semakin banyak dong investasi. Ingat gak? Cinta adalah hasil investasi, ya. Semakin kita chatting aja, nggak ngobrol, nggak ketemu nggak apa, investasi kita banyak. Stalking, mikirin, baca-baca buku psikologi, nonton YouTube, dan segala macam. Investasi kita besar, perasaan kita besar. Deket belum, kencan belum, boro-boro jadian. Tapi ini udah jadi cinta. Oke? Nah, inilah yang ngebikin kita makin takut. Kenapa? Karena dia makin kelihatan superior, dia kelihatan makin indah. Karena segala sesuatu dari diri kamu sudah ditumpahkan sama dia. Jadi yang tadinya dia udah kelihatan sempurna itu, yang cantik, bening, apa segala macam itu, dia jadi makin indah, makin sempurna, dan akhirnya kamu makin kecil, ciut, jelek, hitam. Inilah ketakutan yang ngebuat kamu jadi paralyzed, jadi lumpuh. Kalaupun kamu bergerak, geraknya aneh, geraknya bodoh. Saya nggak tahu selama ini kamu pernah denger ini apa enggak, tentang ketakutan pada sosok yang cantik, sosok yang menawan hati. Kalau Anda suka dengan pelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa klik di komentar di bawah ini, tulis pertanyaan, karena nanti saya akan jawab, akan ada tim saya akan jawab juga, dan jangan sampai ketinggalan video-video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa.